Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh berkah. Di video kali ini kita akan membahas lagi soal pengembangan diri ataupun untuk kenal lebih dalam tentang diri kamu sendiri. Kita mungkin sering bahas soal dia, pasangan, pertemanan, percintaan ya kan? Tapi di sini kita akan lebih bahas soal diri kamu sendiri. Di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile yang di gantungan kunci Angel Aura Giot ini, dan gantungan kunci yang di Desert Rose ini. Kalian bisa pilih salah satu kartu untuk diri kamu sendiri. Dan pembacaan ini bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, bisa resonate ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah ketika kamu nonton video ini, ada pesan kartu yang mungkin positif yang bisa kamu terapkan, kamu ambil, sehingga kehidupan kamu itu menjadi bisa lebih baik ke depannya. Oke, sudah kalian pilih? Kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama di Angel Aura Giot. Oke, untuk kamu yang memilihkan diri kamu di pile yang pertama ini, atau pile yang Angel Aura Giot ini kartu-kartu untuk energi kalian. Di sini ada Angel's Message, yaitu ada Meditate and Contemplate. Tapi kita akan bahas nanti setelah kita bahas kartu-kartu yang ini dulu. Oke, ini kartu-kartu tarot untuk kalian. Jadi di sini ada beberapa hal yang mungkin ketika kamu menonton video ini, kamu berharap atau kamu ingin mendapatkan informasi yang mungkin positif tentang apa yang harus kamu ubah, apa yang kamu lepaskan, kamu harus buang dari dalam diri kamu sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia ke depannya. Jadi tujuan kita di sini untuk mencapai ke arah kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Oke, di sini ada hal pertama yang harus kamu lakukan. Kamu harus belajar untuk mencintai diri kamu lebih dalam, karena di sini sepertinya self love kamu kurang, ataupun positive self talk kamu kurang. Jadi di sini mungkin kamu sering underestimate ataupun meremehkan diri kamu sendiri. Kamu sering kurang percaya sama diri kamu sendiri, bahkan mungkin kamu lebih percaya dengan kerjaan orang lain ketimbang kerjaan diri kamu sendiri. Misalnya kalian dalam sebuah pertemanan, kamu punya teman siapa gitu, si A misalnya, dan kamu merasa bahwa si A itu jauh lebih baik daripada kamu ketimbang diri kamu sendiri, dan kamu sering merasa seperti itu. Kamu kurang respect kepada diri kamu sendiri meskipun sikap kamu ke orang lain itu nice, sikap kamu ke orang lain itu baik, tapi kamu kurang baik ke diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu harus lebih positif self talk, lebih sering berbicara hal yang positif dengan diri kamu. Contohnya misalnya ketika emang kamu bangun pagi, ketika kamu bangun di pagi hari, kamu bisa katakan ke diri kamu sayang dengan diri kamu, ataupun kamu bisa katakan kamu bangga dengan diri kamu, atau hal positif yang mungkin belum pernah kamu sampaikan ke diri kamu, ataupun jarang kamu sampaikan ke diri kamu. Itu hal pertama yang harus kamu lakukan, dan hal pertama yang memang harus kamu bina supaya kamu itu bisa menjadi lebih dekat dengan diri kamu sendiri. Selain kurang komunikasi yang baik dengan diri kamu, selain kurang cinta ya tadi self love dengan diri kamu, di sini kamu juga sering mengabaikan diri kamu sendiri. Kamu seperti bisa mengorbankan perasaan kamu untuk orang lain. Contohnya, ketika kamu itu nggak pingin untuk melakukan sesuatu yang mungkin disuruh oleh orang lain, tapi kamu dengan terpaksa melakukan supaya orang lain itu nggak marah sama kamu, orang lain itu nggak kecewa sama kamu, padahal diri kamu sendiri tuh merasa tertekan ataupun merasakan beban yang luar biasa di sini. Lalu di sini kamu harus lebih memfokuskan pikiran kamu itu ke arah hal yang memang sesuai dengan realita yang kamu hadapi. Contohnya gini, mungkin ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu itu lebih memutuskan dengan menggunakan hati ketimbang menggunakan pikiran kamu. Jadi kadang-kadang apapun yang kamu lakukan itu nggak make sense, nggak sesuai dengan logik.
Misalnya kamu merasa bahwa kamu itu yang tadi nggak suka segala macam, tapi kamu memaksakan kehendak untuk melakukan hal itu, padahal kamu terpaksa. Dan di sini dari kamu disarankan untuk bisa lebih jujur dan terbuka dengan diri kamu sendiri. Dan untuk kamu di sini, kalau misalnya bisa, coba untuk lebih fokus ke apa yang kamu bisa lakukan. Jadi jangan lakukan hal yang di luar kemampuan kamu. Misalnya kamu melihat si A itu memakai barang branded apa gitu misalnya. Dan kamu tuh nggak pingin kalau misalnya kamu tuh diremehkan ataupun kamu nggak pingin orang itu memandang kamu rendah. Jadi kamu kayak memaksakan diri kamu semaksimal mungkin untuk bisa membeli barang branded itu, misalnya gitu. Dan itu sebetulnya menyiksa batin kamu, membuat kamu tuh nggak nyaman. Tapi dengan rasa gengsi yang tinggi seperti ini, itu akan membuat kamu itu mati kutu. Membuat kamu sebetulnya mengorbankan perasaan diri kamu sendiri, mengorbankan pikiran kamu sendiri. Akhirnya apapun yang kamu lakukan tuh nggak fokus ke hal yang benar-benar berguna di sini. Jadi di sini untuk secara overall ya buat diri kamu sendiri ada 5 hal, yaitu yang pertama, kamu harus tingkatin positive self-talk ke diri kamu sendiri. Kurang-kurangi hal-hal yang negatif yang mungkin kamu sering kayak memaki diri kamu sering kesal sama diri kamu sendiri, kamu merasa diri kamu itu kurang, kamu merasa kayak orang lain itu lebih dari kamu, sedangkan diri kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Itu harus kamu kurang-kurangin dan kamu harus belajar di pagi hari ketika kamu bangun tidur, kamu omongin sesuatu hal yang positif. Ataupun ketika kamu mau tidur malam, biasanya orang-orang overthinking itu di malam hari sebelum mau tidur. Kayak kamu di kasur, tiba-tiba kamu kayak kepikiran tentang banyak hal yang sebetulnya kamu juga nggak mau mikirin hal itu. Nah itu di situ kamu harus rem, kamu coba pikirin hal-hal yang menyenangkan, pikirin sesuatu yang positif yang kamu inginkan hal itu terjadi di dalam diri kamu. Yang kedua adalah self love. Di sini kamu perlu untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Mencintai itu dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kamu juga harus memanage waktu untuk diri kamu sendiri. Siapin waktu sekiranya kamu bisa untuk istirahat, untuk ada reward untuk diri kamu sendiri, misalnya jalan-jalan ataupun melakukan apapun yang sekiranya bikin diri kamu itu refreshing. Dan di self love ini pun kamu juga kayak lebih peduli dengan kesehatan diri kamu ataupun dari makanan yang kamu makan. Itu yang harus perlu kamu tata lagi dalam diri kamu sendiri. Selain itu, dalam titik self love ini, self love itu juga bisa berarti kamu respect ataupun menghargai kebahagiaan diri kamu sendiri. Menghargai apa yang harus kamu lakukan agar kamu itu mencapai kebahagiaan meskipun kamu melakukan hal-hal yang sederhana. Yang sederhana itu misalnya kamu bisa untuk menolak keinginan orang yang sekiranya kamu itu nggak suka. Jadi di sini lakukan hal yang membuat kamu itu happy, jangan lakukan hal yang membuat kamu merasa terpaksa. Lalu yang ketiga tentang validasi, dan di sini ketika memang kamu saat ini lebih fokus kepada pendapat ataupun penilaian orang lain, itu yang harus kamu minimalisir, itu yang harus kamu switch atau kamu ubah ke arah kamu harus pikirkan tentang pendapat kamu soal diri kamu sendiri. Ketika memang di sini kamu butuh untuk orang menilai diri kamu nggak apa-apa minta untuk orang itu sekiranya melihat kamu seperti apa. Dan mungkin ketika ada yang negatif yang mungkin orang itu lihat, kamu bisa untuk perbaiki diri kamu. Ketika kamu merasa bahwa, contohnya nih ya, ada orang bilang kamu egois. Di sini kamu bisa untuk kayak merasa, oh ya aku mungkin egois dan aku mau untuk lebih memperbaiki. Tapi kamu jangan takut atau jangan terlalu terkungkung ya. Terkungkung itu kamu terlalu memikirkan pendapat orang, penilaian orang yang negatif terhadap kamu. Karena ketika kamu terus-terusan memikirkan tanpa ada tindakan yang juga kamu lakukan untuk memperbaiki, itu sama aja akan membunuh diri kamu perlahan-lahan. Itu akan membuat diri kamu itu menjadi lebih tersiksa ke depannya. Ketika kamu memikirkan terus validasi orang lain terhadap kamu, memikirkan terus pikiran dan perkataan orang lain terhadap kamu. Di sini kamu itu nggak bisa untuk terlalu mengontrol pikiran dan perasaan orang lain ataupun penilaian orang lain terhadap kamu. Karena meskipun kamu mau membaik-baikkan atau kamu mau klarifikasi kamu sebaik apapun di depan orang yang mungkin benci sama kamu, itu percuma.
orang itu akan tetap benci sama kamu. Tapi ketika memang kamu saat ini lebih fokus ke orang-orang yang mencintai kamu, itu akan menjadi lebih sehat untuk kehidupan kamu. Karena orang yang suka dengan kamu, yang mencintai kamu, yang support sama kamu, gak perlu kamu menjelaskan kebaikan diri kamu, mereka sudah melihat kebaikan dalam diri kamu sendiri. Jadi validasi di sini adalah kamu coba untuk nilai diri kamu sendiri, masukan orang lain itu penting, tapi yang jelas adalah kamu coba list atau kamu tulis apapun yang sekiranya mungkin saran orang lain ataupun yang kamu lihat memang kamu ada yang negatif ataupun kurang bagus dalam sifat sikap kamu, dan kamu bisa untuk lebih memperbaiki itu perlahan-lahan, satu persatu. Lalu untuk poin yang keempat itu adalah gengsi. Gengsi di sini, di kartu ini tadi, kamu harus mencoba melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi misalnya kamu di sini merasa bahwa kamu itu ngelihat si A dan kamu pingin untuk bisa mengikuti gaya si A, atau kamu ingin supaya orang lain itu memandang kamu tuh nggak meremehkan. Tapi di sini sesuaikan dengan kemampuan kamu. Contoh ya, kamu pingin barang A, seperti yang teman kamu punya, tapi kamu merasa bahwa itu terlalu mahal atau kamu nggak mampu. Di sini kamu nggak apa-apa, turunkan sedikit standar kamu, tapi membuat kamu itu nggak berat untuk membeli barang itu. Di sini harus bisa untuk kamu atur, untuk kamu itu bisa menerima diri kamu lebih apa adanya. Dan tentunya ketika memang kamu ingin mencapai atau mendapatkan barang A itu, usahakan kamu dengan lebih menabung atau apa, usahakan untuk kamu nggak pinjam online misalnya. Jadi di sini kamu bisa untuk sesuaikan dengan kemampuan kamu sendiri. Lalu yang kelima atau terakhir adalah kamu jangan terburu-buru. Terburu-buru itu dalam artian ketika kamu ingin memutuskan sesuatu, kamu pikirkan terlebih dahulu, pakai planning. Kamu jangan kayak tergesa-gesa memutuskan sesuatu hanya karena feeling kamu. Feeling itu dalam artian yang kamu rasain, oh kayaknya ya udahlah aku mantep di sini pakai ini. Jadi di sini kamu harus sesuaikan antara feeling dengan realita yang ada. Ketika emang pikiran dan hati kamu sinkron, baru kamu bisa memutuskan sesuatu itu tepat atau enggak untuk kamu lakukan. Dan untuk secara keseluruhan, pesan dari Oracle ini yaitu meditate and contemplate. Kamu disarankan untuk lebih mempersiapkan waktu tenang untuk diri kamu sendiri, entah itu untuk nulis atau itu untuk apapun yang sekiranya bisa membuat diri kamu itu lebih kenal tentang diri kamu sendiri. Kamu juga boleh untuk menambahkan atau menuliskan tentang ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kamu, sehingga kamu bisa lebih tahu apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus kamu perbaiki dalam diri kamu. Satu persatu, pelan-pelan, soalnya diri kamu ini akan bisa lebih baik bahkan dalam jangka waktu dekat pun. Asalkan kamu konsisten dan mau untuk lebih percaya dan yakin sama diri kamu sendiri. Dan untuk kamu yang mungkin ingin lebih meningkatkan aura kamu atau ingin lebih membuat goals kamu, percaya diri kamu, self-love kamu, ataupun membuat diri kamu lebih positif auranya, kamu bisa gunakan Angel Aura Gift ini. Ini dalam bentuk gantungan kunci, dan untuk kamu yang ingin mendapatkan ini atau ingin membeli ini, kalian bisa langsung kunjungi Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutal Tarot ataupun klik link di description box di bawah video ini. Dan di Instagram Aruna Arutal juga ada. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang pertama ini, dan kita akan lanjut di file yang kedua. Untuk kamu yang memilihkan diri kamu di file yang kedua ini adalah energi kalian. Di sini ada pesan kartu Oracle yaitu have faith in your dreams. Lalu ada kartu tarot di sini untuk kalian. Oke, di sini ketika kita bahas untuk apa yang sekiranya ada dalam diri kalian dan mungkin harus kalian buang, kalian lepaskan untuk kalian bisa mencapai hidup yang lebih bahagia, yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kalian fokuskan di kartu ini. Kamu orangnya terlalu tertutup di sini. Tertutup tuh dalam artian kamu seperti sulit untuk mempercayai orang lain, kamu merasa bahwa
Apapun yang kamu lakukan itu ya harus diri kamu sendiri yang membantu. Kamu tuh kayak nggak terlalu bisa untuk percaya orang lain akan membantu diri kamu. Ini banyak hal yang mungkin kamu punya trauma, ataupun dari kecil kamu ngerasa kayak kamu juga apa-apa sendiri segala macem. Kayak kamu juga merasa untuk kamu kerja dapetin uang pun dengan diri kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri. Itu mungkin yang membuat kamu merasa sudah terbiasa dengan beban yang kamu bawa sampai sekarang ini pun. Tapi kamu tuh capek sebetulnya di sini. Dengan kamu menutup diri ataupun tertutup, itu membuat kamu kayak bingung. Kamu merasa bahwa hidup kamu itu monoton, flat, datar, dan gak tahu kamu harus ngapain. Seperti seolah-olah hari-hari itu sama, kayak hari ini bangun pagi, terus mungkin siangnya ngapain, malamnya ngapain, dan hal itu terus-terusan kamu lakukan di hari besoknya, besoknya lagi, dan itu yang membuat kamu ngerasa capek di sini sebetulnya. Lalu di sini yang berikutnya itu adalah pikiran, pandangan, dan perasaan yang negatif. Ini bukan ke diri kamu sendiri, tapi juga kamu lakukan ke orang lain. Jadi di kartu ini energi negatif dalam diri kamu itu cukup banyak. Karena mungkin kamu lebih sering curiga, lebih sering negative thinking ke orang lain. Misalnya, ketika orang lain itu coba untuk mendekat dengan kamu, ke kamu ya, mendekat, mau berteman, kamu kayak langsung curiga, ini orang kayaknya mau manfaatin aku nih. Ini orang kayaknya cuman pingin dapat untungnya doang nih. Jadi di sini curiga kamu dan negative thinking kamu ke orang lain agak terlalu berlebihan. Lalu di sini negative thinking kamu ke diri kamu sendiri pun berlebihan karena kamu merasa bahwa setiap mungkin ada orang yang memuji kamu merasa nggak mungkin lah pujian itu buat aku, nggak mungkin lah aku seperti yang mereka katakan yang baik-baik. Jadi di sini kamu sudah meng-underestimate diri kamu sendiri. Ya mungkin kamu punya trauma masa lalu, kamu punya hal yang mungkin membuat kamu itu trust issue dengan setiap hal baik yang mungkin orang sampaikan kepada kamu, dan bahkan ketika diri kamu sendiri pun ingin memuji diri kamu tuh kayak merasa punya penolakan dalam diri kamu sendiri. Kamu selalu mengklaim atau kamu selalu merasakan kata-kata negatif itu lebih cocok dengan diri kamu ketimbang kata-kata yang positif untuk diri kamu sendiri. Hal itu sebetulnya memunculkan negatif yang berlebihan ya, karena di sini sepertinya diri kamu itu menjadi cepat sedih. Kamu merasakan bahwa masalah kamu seperti bertubi-tubi dan gak ada habisnya. Kamu merasa bahwa hidup kamu itu monoton, flat, dan ketika memang kamu membandingkan dengan diri orang lain, kamu melihat orang lain itu lebih happy, lebih bahagia, lebih gak punya masalah di sini. Hal ini kadang-kadang membuat kamu iri hati dan takutnya mengarah ke arah dendam. Ketika memang kamu sudah punya dendam dan saat ini kamu ingin melihat orang lain itu menderita, siapapun itu yang makin merusak diri kamu sendiri. Ibaratnya ketika kamu ada dendam, ketika kamu ada mendoakan mereka buruk, itu kamu seperti menggenggam bola api. Bola api yang mungkin kamu ingin lemparkan kepada mereka supaya mereka menyesal. Padahal dengan menggenggam bola api itu, kamu secara nggak sadar itu, kamu lagi membakar diri kamu sendiri, membakar tangan kamu yang lagi menggenggam bola api ini. Lalu hal yang kamu harus perbaiki atau kamu minimalisir adalah sisi perfeksionis kamu di sini. Kamu merasa kamu kurang, kamu merasa apapun yang kamu lakukan itu belum seperti apa yang kamu inginkan. Jadi di sini rasa puas kamu tuh kayak nggak pernah ada habisnya. Itu yang membuat kamu akhirnya memaksakan diri kamu, nge-push diri kamu untuk mencapai level tertinggi. Tapi tingginya sampai kapan, sampai mana tuh nggak tahu karena terlalu tinggi sekali. Di sini kamu selalu merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu kurang bagus. Ini yang mungkin harus kamu ubah dengan kamu lebih mengapresiasi diri kamu sendiri. Coba kasih apresiasi atau turunkan standar yang kamu inginkan. Misalnya ya, contoh, kamu ingin mendapatkan nilai 100. Tapi kamu merasa kayak terpaksa dan kamu merasa bahwa itu tersiksa banget dengan mau mencapai nilai 100 ini. Kamu boleh turunkan standar dulu di nilai 70 misalnya. Dan kamu berusaha lah untuk mencapai 70 itu. Perlahan-lahan, tapi pasti. Dan seenggaknya kamu menyesuaikan dengan kemampuan diri kamu juga di sini. Dan yang terakhir adalah tentang egois. Di sini kamu merasa bahwa diri kamu itu adalah korban dan diri kamu itu harus yang diprioritaskan atau diutamakan oleh orang lain pun. Jadi gini, misalnya di
di kerjaan ya, kamu merasa kayak kamu tuh harusnya kelihatan yang lebih baik, kamu yang kelihatan lebih oke. Tapi karena ada sifat yang tadi, negative thinking, kamu merasa kayak gak mungkin lah aku oke. Apalagi ditambah sisi perfeksionis kamu di sini merasa kamu selalu kurang. Nah, kadang dari sisi egois kamu tuh muncul, kamu ingin mendapatkan hal terbaik. Takutnya ketika emang kamu gak bisa menjaga di sini, ketika kamu gak bisa menjaga yang ini, perasaan dendam, ataupun kamu ingin supaya orang lain tuh menyesal, sehingga perasaan egois kamu di sini, kamu akan melakukan semua hal untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Itu kamu harus hati-hati, karena takutnya hal itu akan merusak diri kamu sendiri, menghilangkan jati diri kamu sebagai kamu yang baik, kamu yang sebetulnya tidak seperti itu. Jadi di sini untuk pesan secara keseluruhan, ada kartu Have Faith in Your Dreams. Kamu boleh banget untuk mencapai mimpi yang kamu inginkan, tapi harus disertai dengan keyakinan. Tapi faith itu juga bisa berarti iman. Iman itu adalah kamu tahu jalan yang benar yang harus kamu capai, kamu tahu jalan yang salah yang harus kamu hindari. Di sini poinnya adalah 5 tadi ya, kamu harus bisa untuk menjadi lebih terbuka, tapi terutama ke diri kamu sendiri. Coba lebih sayangi diri kamu sendiri, lebih aktif untuk melakukan hal atau mencari hal yang positif untuk diri kamu sendiri. Yang ketiga, minimalisir atau coba hilangkan rasa dendam, ganti dengan cinta kasih. Meskipun itu sulit, tapi kamu harus belajar untuk bisa mencapai kehidupan kamu lebih bahagia. Lalu yang keempat, sisi perfeksionis kamu, ketika emang kamu bisa untuk lebih menurunkan standar kamu, lebih menghargai apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu lakukan, itu akan membuat kamu merasa lebih baik perasaannya. Lalu sisi yang terakhir itu kelima adalah egois. Kamu bisa untuk coba lihat dari diri kamu. Kira-kira ngapain kamu egois? Kira-kira ngapain kamu harus memikirkan cara terburuk untuk mungkin menyakiti orang lain dan mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kira-kira tujuan kamu sebetulnya apa? Dan mungkin kamu bisa mencari cara lain supaya kamu tidak menyakiti orang dan kamu juga tidak menyakiti diri kamu sendiri. Dan di sini ada kartu Have Faith ya. Tanda untuk kamu harus lebih untuk meningkatkan iman kamu, meningkatkan sisi spiritual kamu, supaya batin kamu lebih tenang, dan tentunya kamu bisa lebih fokus untuk melakukan sesuatu yang positif untuk diri kamu sendiri. Dan selain itu juga perbanyak sedekah, perbanyak berdoa, dan itu dijamin akan mengubah hidup kamu, akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan untuk kamu yang mungkin ingin lebih meningkatkan diri kamu dengan energi kristal, energi alam semesta, dan tentunya dibantu dengan doa yang kamu lakukan juga, kamu bisa gunakan kristal Desert Rose ini. Ini bunga mawar, dan kamu bisa untuk gunakan sebagai gantungan kunci, kamu bawa kemana-mana, dan ini juga bisa membantu untuk lebih membuat diri kamu lebih positif, mengklirkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kamu, mengklirkan hal-hal yang mungkin sekiranya menghambat perkembangan kamu ke arah hidup yang lebih bahagia. Jadi di sini untuk kristal ini sendiri kamu bisa temukan di Shopee dan Tokopedia Aruna Arutal Tarot ataupun di Instagram Aruna Arutala. Kalian bisa klik link di description box ya, di link di description box. Sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan private reading, kalian bisa langsung mengunjungi link di bio Instagram Aruna Arutal Tarot. Di situ kita akan terhubung melalui WhatsApp, atau kalian bisa klik link di description box di bawah video ini. Dan untuk kalian yang mungkin ingin memberikan saran ataupun kritik, kalian bisa ketikkan di kolom komentar. Thank you untuk kalian semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.